Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang PLSBD, yaitu pengetahuan lingkungan dan sosial budaya. Nah, di dalam PLSBD ini kita belajar apa aja ya? Nah, kita akan belajar tentang cerita rakyat, berbagai macam cerita rakyat. Oke. Nah, anak-anak, jadi sebelum kita mulai pembelajaran PLSBD, nah, Ibu akan menjelaskan apa aja cerita rakyat yang akan kita sama-sama belajar dalam PLSBD ini. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang cerita rakyat Fatu Atoni. Yang kedua kita akan belajar tentang cerita rakyat Diwal dan Obak. Dan ketiga kita akan belajar tentang Hogawowe. Dan yang keempat kita akan belajar tentang Kerah dan Centandu. Jadi beberapa cerita rakyat ini kita akan belajar bersama-sama selama 1 semester ya. Jadi tidak boleh bosan, tetap semangat. Karena ceritanya bagus-bagus loh anak-anak. Oke anak-anak, Ibu akan jelaskan kembali penggunaan Zoom dan Google Classroom. Nah, yang pertama Zoom. Zoom ini akan kita pakai untuk kelas online. Kita akan tatap muka pada kelas online. Jadi kita juga akan belajar di Zoom ya. Jadi anak-anak semua harus hadir di Zoom. Harus join di Zoom ya, supaya kita bisa belajar bersama-sama. Yang kedua, Google Classroom. Nah, penggunaan Google Classroom untuk apa, Bu? Nah, di dalam Google Classroom itu ada materi. Anak-anak bisa belajar, bisa download materi yang ada di Google Classroom. Nah, terus tugas-tugas yang dikerjakan anak-anak di rumah, anak-anak akan menguploadnya di Google Classroom untuk Ibu nilai ya. Jadi semuanya wajib harus masuk Google Classroom. Nah, gimana Bu kalau saya kirim lewat WA Ibu aja? Gak boleh ya. Kalau tugas dikumpul di Google Classroom, harus dikumpul di Google Classroom ya. Itu supaya Ibu bisa menilai tugas anak-anak ya. Oke anak-anak, jadi selama kita belajar tentang cerita rakyat, nah apa yang harus dipersiapkan anak-anak? Nah, yang pertama, siapkan 1 buku tulis biasa. Nah, yang kedua, siapkan alat tulis untuk menulis ya. Oke anak-anak, jadi selama pembelajaran PLSBD ini atau selama kita belajar tentang cerita rakyat, nah penilaian yang akan Ibu pakai untuk menilai tugas-tugas anak-anak yaitu pertama formatif dan yang kedua sumatif. Nah, boleh nggak Bu, Papa Mama mengerjakan tugas saya? Boleh nggak Bu, saya pinjam punya teman? Nggak boleh ya, harus kerja masing-masing, harus belajar bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing, harus belajar mandiri dalam mengerjakan tugas. Nah, karena yang pertama penilaian formatif Ibu akan menilai tugas-tugas anak-anak ya dalam kegiatan pembelajaran yang akan diupload di Google Classroom. Nah, yang kedua, penilaian sumatif Ibu akan menilai secara yang pertama kognitif, pengetahuan anak-anak. Nah, yang kedua, afektif yaitu sikap anak-anak. Ketiga, psikomotorik yaitu keterampilan anak-anak dalam belajar cerita rakyat ini. Oke, jadi harus bertanggung jawab dan mandiri dalam mengerjakan tugas. Boleh minta mama papa tolong, tapi tidak semua mama papa kerjakan. Oke?